Tahu kan? Oke. 1, 2, 3, ya. Yang dulu dan sekarang. Nah, sekarang kita belajar tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Masuk di topik B. Oke, screening dulu, Miss. Coba dulu perhatikan cara duduknya, tempat duduknya coba dulu dirapikan. Lihat kiri kanan, diluruskan. Kalau ada sampah, dikutip. Sudah? Oke, kalau udah rapi duduknya, tempat duduknya begini. Mengikuti pembelajaran sudah? Sekarang kita masuk di topik D dengan topik daerahku dan kekayaan alamnya. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yaitu ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 2, yaitu yang pertama peserta didik dapat menentukan manfaat di daerah tempat tinggalnya. Kedua, peserta didik dapat membutuhkan perilaku dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Nah, sekarang di manakah daerah tempat tinggalmu? Di mana? Di mana? Di Kisaran, kata. Sekarang kau tinggal di mana? Di Medan. Nah, apa saja kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalmu? Danau, baru, apa lagi? Kekayaan alam itu kekayaan alam apa? Apa? Ada Jawa padi, pegunungan, baru apa lagi? Ada pantai, baru apa lagi? Apa? Ada sungai, air terjun, ada lain. Nah, ada nggak manfaat dari kekayaan alam yang ada di sekitar kita untuk kita? Ada nggak manfaatnya untuk kita? Nah, tentunya kekayaan alam yang ada di sekitar kita itu sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Coba dulu perhatikan gambar ini. Indonesia memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda. Nah, nomor 1 itu gambar apa? Ada pantai. Yang kedua ada gunung dan danau. Yang ketiga ada daratan rendah. Nah, tahukah kamu
Kalimantan. Nah, coba gambar nomor 1. Apa yang ada di sana? Ada sayuran dan buah-buahan. Nah, ini juga termasuk ke dalam sumber kekayaan alam, sumber daya yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Nah, bermanfaat nggak gambar nomor 1 itu? Bermanfaat nggak? Manfaatnya apa coba? Miss Maulana sama si Maulana. Nah, Maulana, apa sih manfaat dari gambar nomor 1 itu? Kesehatan, untuk sumber makanan dan energi untuk kita. Oke, sekarang mau tanya gambar nomor 2. Apa di sana? Ada hewan. Nah, hewan ini juga salah satu dari sumber kekayaan sumber daya. Nah, sumber daya itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat untuk kita. Apa yang bisa kita manfaatkan dari gambar nomor 2? Ayo. Untuk sumber makanan. Nah, nomor 3 itu juga termasuk dari sumber daya yang ada di sekitar kita. Contoh, gambar nomor 1 apa aja? Ikan. Ada ikan. Ikan itu ada di sekitar kita. Kita bisa mendapatkan ikan dari mana? Dari laut, dari sungai, dari danau juga. Nah, di sini coba dulu. Di sini ada gambar peta Indonesia. Coba diperhatikan dulu coba peta Indonesianya. Di manakah daerah tempat tinggalmu? Coba di bagian mana kita tinggal? Sumatera. Di bagian mana? Kiri balik? Atas. Nah, itu adalah Pulau Sumatera. Nah, Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda. Hal ini berpengaruh terhadap potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerahnya. Coba dulu, minta dulu si Rifki untuk membacakan ini. Hal ini mempengaruhi terhadap potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satunya Pulau Sumatera. Kota Sumatera memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan beberapa daerah yang daerahnya berbatasan langsung dengan lautan. Nah, iya, salah satu di daerah Indonesia itu adalah tempat tinggal kita sekarang, yaitu Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini memiliki bentang alam yang berbeda-beda. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bentang alam. Nah, bentang alam itu apa aja? Yuk. Bentang alam itu apa aja? Ada pegunungan, ada ada sungai, ada pantai atau lautan. Nah, setiap bentang alam ini dapat mempengaruhi hasil dari kekayaan alam yang boleh kita dapatkan. Nah, di sini ada yang pertama, ada apa? Ada pegunungan. Nah, daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Nah, selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Nah, pemanfaatan daerah gunung untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya yang ada di tempat tinggal kita itu gunung apa yang kalian tahu? Sinabung, Gunung Sibayak. Nah, Gunung Sibayak ini dimanfaatkan untuk apa? Tempat wisata. Nah, di bawahnya itu juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Nah, siapa udah pernah naik ke Gunung Sibayak? Nah, berarti yang 7 tahun ini adalah contoh dari orang-orang yang sudah memanfaatkan daerah
pegunungan sebagai tempat rekreasi, ya kan? Nah, oke, selanjutnya ada dataran rendah. Ayo, Miss minta dulu untuk semua kelas 4B untuk membacakan di daerah dataran rendah. Selanjutnya itu ada tentang dataran rendah. Kita sekarang ini termasuk tinggal di daerah dengan dataran rendah. Nah, sehingga masyarakat di sekitar masyarakat seperti kita ini memanfaatkan daerahnya sebagai lahan pertanian, peternakan dan juga perkebunan dan juga kantoran, industri dan perdagangan. Nah, selanjutnya ada daerah tentang pantai dan laut. Nah, di daerah kita ini di Medan khususnya, ada nggak daerah pantai atau laut di Medan ini? Ada atau tidak? Ada pantai. Pantai apa coba? Pantai Cermin. Atau laut. Laut apa Nah, laut atau pantai ini dimanfaatkan untuk apa? Ini juga termasuk dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, pantai ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata, perikanan, perdagangan dan juga sebagai tempat transportasi. Nah, dengan adanya laut, kita bisa pergi dari satu pulau ke pulau yang lain. Selanjutnya ada sungai. Ada sungai. Nah, pernah temukan sungai di sini? Nah, sungai itu digunakan juga oleh masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, dan juga sebagai tempat irigasi. Nah, di sungai, kalian pernah nggak ke sungai yang ada di Garuda? Ada sih di sungai? Ada. Nah, manfaat sungai itu ya bisa dibuat sebagai jalur transportasi, perdagangan. Nah, kalau dari sungai itu ada apa di situ? Makanya disebut perikanan. Kalian mau mancing di sungai? Ada ikannya, sehingga kita dapat menghasilkan ikan dari sungai. Coba dulu, Sumatera Utara memiliki kekayaan alam yang sangat beragam dan sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Nah, contohnya kita tadi ada memperoleh hasil alam, yaitu hasil perkebunan yang seperti buah-buahan, sayur, yang semuanya itu dapat kita kelola untuk sebagai apa ini coba? Sebagai makanan untuk kita. Nah, dan juga ada di sini apa ini coba? Ada bambu. Nah, bambu juga merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, baik itu sebagai perabotan alat dapur, dinding rumah, dan mainan dan alat musik. Nah, pernah nggak kalian membuat sesuatu dari bambu? Apa? Jarum pancing, tali gitar, apa? Tombak. Apa lagi? Rumah. Bisa buat. Oh iya, bisa juga buat rumah. Buat apa? Ini kursi dan meja. Berarti semua sumber daya yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita yang begitu banyak. Nah, oke.
Ini kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berupa ada itu pertama adalah ada hewan, tumbuhan, sungai, danau, dan juga gunung. Nah, dari sungai tadi apa kita bisa kita manfaatkan dari sana? Memancing. Kita mendapatkan Ikan. Nah, yang kedua itu ada Tumbuhan. danau. Dari danau apa juga? Ikan juga. Ada ikan juga. Dari gunung dimanfaatkan sebagai apa? Wisata. Tempat Wisata. Oke, sekarang kita lanjut ke bagi kelompoknya jadi satu kelompok lima. Ayo bentuk 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 6. Satu kelompok ada 5. Satu lagi berarti sekarang angkat jari telunjuk. Mana jari telunjukmu? Oke, sekarang putar ke kiri 2 kali. Dan ke kanan. Mana kiri mana kanan? Jangan diputar di gini. Oke, ya? Oke, sekarang Bu putar. Mana? Aku bisa. Matamu. Mata. Hah? Oh, mana matamu? Oke, angkat lagi jari. Tunjukkan di mana. Hidung. Nggak fokus. Oke, lebih cepat. Lebih cepat. Tunjukkan mana. Telingamu. Jangan dilihat makanya. Berarti masih fokus kan? Ya, masih fokus sekarang. Nah, oke udah ya. Nah, nanti kita bermain tentang mencari harta karun dengan notabene-nya maju terus pantang. Nah, ini nanti cara mainnya sama seperti main dadu. Pernah main ular tangga? Bedanya itu di ular tangga itu ada ular yang bisa membuat kita mundur. Nah, itu sistem mainnya maju terus pantang mundur. Nah, berarti kita tidak boleh mundur, kita harus maju. Nah, nanti satu kelompok akan mendapatkan 1 lembar. Ini nanti kita buat jadi pemainnya. Nanti baru kalian akan mendapatkan pion, dadu, sama kartu kekayaan. Nah, nanti sekarang Miss mau sumbang ini di dalam kasih semua. Halo. Semua lihat ke sana. Semua pandangannya ke sana. Semua pandangannya ke sana, jangan ada yang lihat ke sini.
yang ke-5. Hitungan dalam kelompok. Sampai 1, 2, 3, 4, 5. Berurutan aja. Sudah? Berurutan. Berurutan. Ya, di situ yang tepat urutan siapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu urutannya, oke? Contoh. Misalnya nih, yang memegang kartu nomor 1, yang level nomor 1 akan menggerakkan ini nanti di angka mulai. Ini bisa kalau buat ke angka mulai jika kamu mengambil kartu. Tadi adalah giliran nomor 1. Dia membuat ambil kartu. Contohnya ini ada belimbing hulu. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa manfaat dari kartu tanaman ini? Jika harus menjawabnya, apa manfaatnya? Lihat, pertanyaannya ada 2. Apa manfaatnya dan apakah ini pernah ada di sekitar kita? Banyak kita temukan atau tidak? Itu pertanyaannya. Nanti kelompok yang lain bebas memberikan pertanyaan. Contoh yang pertama, berarti yang memberikan pertanyaan adalah dia. Pilih salah satu pertanyaan itu, sebutkan pelemparan yang pertama, baru yang lain menilai apakah jawabannya itu benar atau salah. Kalau benar, berarti Fadli bisa melempar dadu. Lempar dadu, berapa yang keluar, baru bisa diangkat. Contoh angka 3 mulai, berarti dia sudah di angka 3. Oke, berarti dilanjut sama yang ke lempar dadu nomor 2. Apa yang kamu lakukan? Mengambil kartu, lalu berarti yang memberikan pertanyaan adalah yang melempar nomor 3. Kau berikan pertanyaan sama lempar, baru kau jawab nilai ya. Baru lempar dadu, gerakan ya. Tapi dengan syarat kalau jawabannya itu benar baru bisa melangkah. Kalau salah jawabannya berarti gugur. Berarti dilanjut ke lempar nomor 3 selanjutnya, oke? Sudah? Oke, mulai dari sekarang. Nanti kalau siapa yang paling duluan sampai itu kemenangan. Oke, sekarang mulai gamesnya, ayo. Asap, dia buah, asap warna hijau. Dia buah, asap warna hijau.
bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Apa lagi? Tentang apa? Nah, kekayaan alam itu dipengaruhi oleh bentang alam. Apa lagi? Manfaat dari tadi berapa kartu kartunya itu ada yang sampai 22, ada yang 6. Nah, dari situ berarti kalian sudah tahu manfaat dari kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kita. Contohnya tadi Miss mau tanya, apa sih? Mana ada burung kayak gini? Apa? Kekayaan dari kartu-kartu tadi. Kekayaan apa alam apa saja yang ada di sekitar kita? Apa ya? Makanan, buah-buahan, minuman, melon, tumbuhan, apa lagi? Emas, oke, batu bara. Dari segi teknik sangat banyak kekayaan alam yang ada di Indonesia, terlebih di daerah tempat tinggal kita. Nah, kekayaan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke, sampai di sini pembelajaran kita. Miss ucapkan, berikan dulu tepuk tangan untuk setiap kelompok yang sudah bekerja sama dan sampai di sini. Nanti kalian mempelajari topik selanjutnya, baca bukunya di rumah. Dan Miss minta ketua kelas untuk memimpin doa kita hari ini. Ayo mulai.